الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita kenikmatan di dunia ini dan kita berharap kenikmatan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua senantiasa dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah, dan Allah akan mengumpulkan kita di surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan untuk berjumpa dengannya dikarenakan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya yang beriman sepeninggal beliau, meskipun tidak pernah melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kitalah orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanda cahaya dikarenakan bekas-bekas wudu yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang terbaik kepada kita semua masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca, kita ambil buku-buku kecil dulu jemaah, berkaitan dengan ad-du'a. Buku Kutaib ini judulnya adalah ad-du'a, yang ditulis oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Beliau adalah imam dan khatib di Masjidin Nabawi Asy-Syarif, ya. Kemudian langsung saja kita menyebutkan isi dari buku kecil ini. Beliau menyebutkan pertama kali tentang haqiqatu dinil islami ikhlasul amali lillahi wahdah. Hakikat agama Islam adalah memurnikan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Hakikat agama Islam, ya. Kalau disebutkan hakikat, berarti inilah yang harus kita cari dan yang harus kita jalankan menjadi fokus utama kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita hadapi, kita kaitkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ibadah kita, ya, seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, ataupun ibadah kita di dalam bermuamalah kepada manusia, muamalah maliyah, ya, muamalah dari sisi harta atau muamalah dari sisi sosial, ya, maka kita semuanya fokus mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas kepada Allah ini adalah sumber dari ketenangan dan kebahagiaan seorang manusia, di mana seorang manusia apabila dia mengikhlaskan amalnya untuk Allah, dia akan menemukan kebahagiaan yang sejati, ketenangan yang sejati, ya. Oleh karena itu beliau di sini pertama menyebutkan tentang hakikat agama Islam adalah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinullahi alladhi irtadahu lil khaliqati kulliha awwaliha wa akhiriha huwal Islam. Agama Allah yang Allah ridhai untuk makhluknya semuanya,
dari awal maupun terakhir, dari Nabi Adam sampai saat ini atau sampai nanti, yaitu agama Islam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan agama selain Islam. Tidak boleh seorang manusia mencari agama selain Islam. Ja'a bihin nabiyyuna jami'a. Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi. Wa hamala liwa'ahu rusulu kulluhum. Dan yang membawa bendera Islam adalah seluruh rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Jadi Islam itu memiliki makna secara bahasa, kemudian dia menjadi istilah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan agama seluruh nabi dan para pengikutnya secara umum. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Hafal ya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, ya, selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Jadi kalau kita mencari suatu amalan, suatu keyakinan yang sumbernya bukan dari agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu bukan hanya status, jemaah. Islam itu bukan hanya status. Apa agamamu? Islam. Apa KTP-mu? Coba tulisannya Islam, ya. Bukan hanya status, tetapi dia meliputi keyakinan dan amalan serta pengucapan. Jadi keyakinan yang kita ilmui di dalam hati, ya, yaitu kita cari dari agama Islam. Tidak boleh seseorang memiliki keyakinan yang sumbernya bukan dari agama Islam. Membangun keyakinannya misalkan melalui mimpi-mimpi. Apakah mimpi termasuk bagian dari Islam? Sumber Islam? Bukan. Ada juga membangun keyakinannya melalui semedi, ya, di suatu tempat, entah di rumah, bareng-bareng atau sendirian, diem di situ, ya, tiba-tiba keluar merasa dirinya menjadi wali, ya. Nah, maka tentu ini juga tidak dibenarkan. Jadi barang siapa yang mencari akidah bukan dari sumbernya yang benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga ibadah. Ibadah itu ada ibadah Islam dan ibadah bukan apa? Bukan Islam. Adapun kita sebagai orang Islam tentu mencari ibadah apa? Ibadah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya. Dan beliau sudah mengajarkan kepada umatnya dengan sebaik-baik pengajaran, dengan teori dan juga dengan contoh, ya. Maka sudah cukuplah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita dalam hal ibadah. Demikian juga muamalah akhlak, ya, ataupun muamalah maliyah halal haram, itu juga kita mengacu kepada ajaran Islam, bukan membuat teori-teori sendiri, ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan kita berkaitan dengan halal haram, yaitu apa yang kita dapatkan halal dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka kita halalkan. Apa yang kita dapatkan haram dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka kita haramkan, ya. Jadi bukan berdasarkan apa? Perasaan semata. Baik. Wa huwa,
Islam adalah wa huwa ikhlasul wajhi lillahi wahdah, memurnikan wajah, ya, memurnikan wajah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bersujud, kita menghadap, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taslimu lahu rabban malikan mutasarrifan, dan kita pasrah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabban, Tuhan kita, Raja kita yang melakukan kehendaknya kepada kita. Wa ilahan ma'budan wahdahu duna siwah, dan Allah adalah ilah, yaitu yang kita sembah, ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hakikat apa? Islam, yaitu mengikhlaskan wajah kita hanya untuk Allah, berserah diri kepada Allah. Allah adalah Tuhan kita, Raja kita yang melakukan kehendaknya kepada kita, dan juga Allah adalah Tuhan yang kita sembah. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang disebut dengan al-hanifiyatu millatu abina Ibrahim, ya. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah disebut juga dengan apa? Al-hanifiyah. Saya ulang. Mengikhlaskan ibadah disebut juga dengan apa? Al-hanifiyah. Kenapa disebut dengan Al-hanifiyah, ajaran Nabi Ibrahim? Dikarenakan Nabi Ibrahim adalah orang yang melenceng dari kaumnya. Nabi Ibrahim tidak sama dengan kaumnya. Ketika kaumnya menyembah patung-patung, Nabi Ibrahim sendirilah yang menjauh dari patung-patung tersebut, bahkan menghancurkannya, ya. Dan ketika itu tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali siapa? Nabi Ibrahim saja. Maka beliau disebut dengan Al-Hanifiyah, karena Al-Hanifiyah itu pada asalnya memiliki arti dasar, yaitu melenceng, ya, menyimpang atau apa? Melenceng. Tapi di sini melenceng dari keburukan menuju kebenaran, ya. Maka ajaran ini dikenal untuk Nabi Ibrahim sebagai Al-Hanifiyah, kemudian untuk kita semua sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hidup di tengah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau beriman kepada Allah, kemudian mendakwahkan tauhid. Maka ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mirip dengan ajaran nenek moyangnya, itu Nabi Ibrahim, Al-Hanifiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, ya. Kalau tadi hanif itu diartikan sebagai melenceng, tapi sekarang diartikan sebagai apa? Sesuatu yang lurus, jemaah. Ya. Dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang musyrikin, ya. Jadi melenceng artinya tidak termasuk orang-orang musyrikin, karena jumlah orang musyrikin itu lebih banyak. Wa huwa aqidatun wa syari'ah wa ilmun wa amal wa zahirun yusaddiqul batin. Dan Islam ini adalah terdiri dari akidah dan juga syariat. Ya, syariat itu biasanya dikaitkan dengan apa? Amalan-amalan zahir, jemaah. Kalau akidah keyakinan dalam hati, kalau syariat adalah amalan apa? Amalan zahir, ya, seperti kita ibadah kepada Allah dan bermuamalah kepada manusia. Wa ilmun wa amal, dan juga Islam itu terdiri dari ilmu dan juga mengamalkannya, bukan cuma teori saja dan juga bukan amalan saja, ya. Nah, disebutkan dalam surat Al-Fatihah, ya kan, yang telah kita bahas, bahwasanya orang yang hanya berteori tapi tidak mengamalkannya,
maka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beramal tanpa teori, maka ini orang yang tersesat, ya. Adapun agama Islam, maka dua-duanya. Kita berilmu dan kita mengamalkannya. Kita beramal sesuai dengan apa? Ilmu yang benar, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zahirun yusaddiqul batin, dan juga Islam itu sesuatu yang nampak, amalan zahir yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan batin, sesuai dengan akidah. Kalau tidak sesuai maka disebut dengan apa? Kalau tidak sesuai antara zahir dengan batin disebut dengan munafik. Ya, orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah tetapi hatinya mengingkari. Orang munafik itu fisiknya salat bersama Rasulullah tetapi hatinya tidak. Hatinya kufur, hatinya hanya pamer, riya, ya, melakukan berbagai macam ibadah bukan karena Allah tetapi karena apa? Riya, ya, kepada kaum muslimin. Baik. Wala ilaha illallah asasuhu wa asluhu. Adapun la ilaha illallah adalah pondasinya, dasarnya, wa awwaluhu wa akhiruhu, yang pertama kali dan juga terakhir kali dalam kehidupan kita. Ya, pertama kali kita berilmu yaitu ilmu tentang la ilaha illallah. Terakhir kali yang kita bawa dalam kematian kita menuju Allah adalah apa? La ilaha illallah. Wa sababuhu wa ghayatuhu, dan juga la ilaha illallah adalah sarana dan juga tujuan. Sarana dan juga apa? Tujuan. Seluruh ibadah yang kita kerjakan harus ada la ilaha illallahnya, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan tujuan kita juga sama, fokus kita kepada la ilaha illallah. Wa qubbatu bunyanihi allati biha kamaluhu wa jamaluhu, dan juga kubah, ya. Jadi la ilaha illallah adalah kubah dari bangunan iman kita yang dengannya bangunan tersebut menjadi sempurna dan menjadi indah. Kalau tidak ada la ilaha illallah, maka bangunan itu seperti bangunan yang runtuh, pondasinya tidak kuat dan atapnya pun hancur. Taib. Wa ma'naha min lafziha bimanzilatir ruhi minal jasad, dan maknanya, ya, dari lafadznya, makna dari lafadz. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah bukan cuman ucapan yang kosong, jemaah, tetapi harus apa? Harus memahami dulu, jemaah, ya. Harus memahaminya, ya. Memahami maknanya, tidak hanya mengucapkan lafadznya. Itu seperti kedudukan ruh, jiwa kita ini, ya, diri kita ada apa? Ruh, dan juga ada jasad. Jasad itu seperti lafadz, ruh itu seperti apa, jemaah? Seperti makna, ya. Jasad kita seperti lafadz, ruh kita seperti makna. Kalau kita hanya fisik tanpa ruh, kita jadi apa? Jadi bangkai, mayit, tidak berguna, jemaah, ya. Demikian juga la ilaha illallah, kalau tidak diyakini maknanya, ya, tidak diyakini maknanya, maka la ilaha illallah itu pun tidak berguna, ya. Karena orang munafik tidak meyakini maknanya, jemaah, maka ucapan mereka tidak berguna. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus memahami maknanya dengan benar. La yuntafa'u bil jasadi dunar ruh. Jasad itu tidak bisa diambil manfaatnya kalau tidak ada ruhnya, ya. Wa talaffudzu biha duna i'tiqadi ma'naha, dan mengucapkan la ilaha illallah tanpa meyakini maknanya, la yughni an sahibiha syai'an,
tidak akan berguna bagi orang yang mengucapkannya sedikit pun. Ya, insyaallah bisa difahami jamaah ya. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu dengan makna yang kita yakini. Dan juga zikir-zikir yang lain, bukan cuma la ilaha illallah, bahkan ketika kita mengatakan Allahu Akbar di dalam salat, subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, dan zikir-zikir yang lain, maka yang kita butuhkan adalah apa? Meresapi maknanya dan meyakininya, ya, dan meyakininya jamaah. Baik. Wa hiya kalimatun jami'atun lid-dini kullihi, dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang mencakup seluruh agama ini, bagian agama ini. Man qalaha aliman bima'naha, siapapun yang mengucapkannya dengan mengetahui maknanya, amilan bimuqtadaha, dan juga mengamalkan konsekuensinya. Saya ulang, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya dan menjalankan konsekuensinya, mustawfiyan huquqaha, dan juga menjaga hak-haknya, ya, hak la ilaha illallah. Jadi kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Demikian juga kita mengerjakan salat, menunaikan zakat, ini termasuk hak la ilaha illallah. Barang siapa yang menjaga hak-haknya, faqad haqqaqat tauhid, berarti dia telah mewujudkan tauhid. Ya, siapa tadi yang mewujudkan tauhid? Itu orang yang mengucapkannya dengan memahami maknanya dan mengamalkan, menjalankan apa? Tuntutannya. Ya, kalimat la ilaha illallah ini menuntut kita apa jemaah? Nah, kalimat la ilaha illallah menuntut kita agar beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Dan juga menjalankan hak-haknya. Tadi apa contohnya hak Islam? Itu kita mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ya, puasa dan seterusnya, ini termasuk hak Islam. Ya, tidak membunuh, ya, tidak melakukan kejahatan, ini termasuk hukuk dalam agama Islam. Wa man haqqaqat tauhid, dan siapa yang mewujudkan atau melaksanakan tauhid, kama aftaradahu Allahu dakhalal jannah, seperti yang Allah wajibkan, maka dia akan masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin, tanpa dihisab, tanpa diadzab. Ya, jadi ini keuntungan kalau kita fokus kepada kalimat la ilaha illallah. Seluruh bagian dari agama Islam kita bawa kepada kalimat la ilaha illallah, maka kita bisa mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, bisa terbayang jemaah bagaimana pikiran kita itu selalu kita kaitkan dengan la ilaha illallah? Ya, bisa dibayangkan ya. Baik, jadi seluruh amal kita ini kita fokuskan wajah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari wajah manusia, tapi betul-betul kita tundukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya beliau menyebutkan dinul islami qaimun ala du'aillahi wahdah. Agama Islam itu tegak di atas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, agama Islam itu tegak di atas apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim harus berdoa. Ya. Seorang muslim harus berdoa. Kalau tidak ada doa, maka dia bukanlah seorang muslim. KTP-nya muslim,
tapi sholat tidak pernah, puasa juga tidak, dan seterusnya, tidak pernah jemaah. Tidak pernah menundukkan dirinya kepada Allah, tidak pernah bersujud untuk Allah, bahkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak. Ya, minta saja tidak, minta rizki dunia pun tidak, apalagi minta akhirat. Maka ini bukanlah seorang muslim, ya. Jadi muslim itu adalah orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Asdaqu burhanin minal abdi ala tauhid, petunjuk yang paling benar menunjukkan seorang hamba itu adalah hamba yang bertauhid. Wa dallu dalilin ala ikhtisasil khaliqi bitafrid, dan petunjuk yang paling khusus dalam menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa, ya, yaitu doaullahi wahdah, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, duna siwa, bukan kepada selainnya. Itu jemaah. Jadi kalau kita berdoa hanya kepada Allah saja, maka itu adalah petunjuk yang paling benar di dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Idza sa'alta fas'alillah. Hadis dari Ibnu Abbas riwayat At-Tirmidzi. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta rizki, minta keuntungan duniawi, ya, minta kepada Allah. Minta ketaatan beribadah, juga minta kepada Allah. Minta surga, minta kemudahan di akhirat, juga minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya hati kita harus kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah jemaah, ya. Dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman, Allahus Samad, Allah adalah As-Samad, ya. Para ulama menyebutkan salah satu maknanya yaitu kita kembalikan seluruh kebutuhan kita, urusan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa dinullahi la yaqumu illa ala ifradillahi bid-du'a'i duna ma siwah. Dan agama Allah itu tidak akan tegak kecuali di atas tauhid, ya, di atas pengesaan Allah dalam berdoa. Jadi tauhid ini adalah keistimewaan agama Islam. Berdoa hanya kepada Allah adalah keistimewaan agama Islam. Kalau seseorang berdoa kepada selain Allah, maka sudah nggak ada istimewanya lagi jemaah, ya. Kalau seseorang tidak mewujudkan tauhid, maka dia tidak punya keistimewaan. Karena memang tauhid inilah keistimewaan agama Islam. Tanpa tauhid, agama kita menjadi sama dengan agama yang lain. Agama syirik, agama yang beribadah kepada selain Allah, minta-minta kepada selain Allah. Apa bedanya jemaah? Gak ada bedanya, ya. Jadi kalau seseorang beribadah kepada selain Allah, maka tidak ada bedanya dengan agama yang lain, ya. Agama yang lain itu menyembah Allah dan juga menyembah manusia yang dianggap, ya, sebagai seseorang yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, ya, seperti orang Nasara misalkan menyembah Nabi Isa, dianggap sebagai manusia yang menjadi wujud Allah atau anak Allah. Baik. Kemudian juga misalkan ada yang menyembah Nabi Muhammad, ya, karena dianggap Nabi Muhammad itu memiliki sifat-sifat Allah, sifat-sifat uluhiyah. Berdoa kepada Nabi Muhammad
dianggap Nabi Muhammad maha mendengar, maha mengijabai, maha kaya, bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Baik. Maka ini adalah kesyirikan, tidak ada bedanya tadi dengan orang Nasara. Atau nyembah manusia, nyembah jin, nyembah malaikat, ya, apa saja disembah, minta-minta. Nah, ini mirip dengan agama-agama yang lain yang nyembah banyak Tuhan. Cuman simbol-simbol, karena dia terwarnai oleh agama Islam, maka Tuhan-Tuhannya ini beda-beda ya, bentuknya nabi, malaikat, kelihatan Islami jemaah. Ya, kelihatan apa? Islami. Yang didoai siapa? Nabi. Siapa? Wali. Siapa? Malaikat. Ya, ini kan Islami ini. Tetapi tetap saja tidak dibenarkan jemaah. Karena berdoa itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada Ka'bah, meskipun Ka'bah dalam agama Islam adalah sesuatu yang agung. Ya, tapi Ka'bah itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga berdoa kepada Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim, ya, atau kepada malaikat Jibril atau malaikat Mikail. Itu juga tidak dibenarkan, karena berdoa itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terkecoh dengan simbol-simbol Islam yang didoai selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang selain Islam ya doanya kepada simbol-simbol mereka jemaah, ya, nama dewa-dewa yang mereka bikin sendiri, mereka sembah. Nah, sekarang ini dalam Islam kemudian ada orang-orang yang simbol-simbol Islam itu disembah, ya, seperti Ka'bah disembah, seperti manusia, orang-orang yang soleh misalkan disembah, Nabi Muhammad disembah, ya, malaikat disembah, dan seterusnya. Ini tidaklah dibenarkan. Wa bihadza arsala rusulahu wa anzala kutubahu. Dan karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Jadi tujuan dari diutusnya para rasul adalah apa? Tauhid. Ya, adalah tauhid, agar kita berdoa hanya kepada Allah. Dan tujuan dari diturunkannya kitab-kitab Allah adalah apa? Apa jemaah? Tauhid juga. Ya, tujuan dari diturunkannya kitab-kitab Allah adalah tauhid. Ya. Jadi diutusnya Rasul untuk berdakwah tauhid agar kita berdoa kepada Allah saja, dan kitab-kitab suci juga mengajarkan supaya kita berdoa hanya kepada siapa? Allah. Fala tad'u wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Tuhan yang lain. Ya. Banyak sekali ayat seperti itu jemaah dalam Al-Qur'an. Ya. Intinya dalam Al-Qur'an ataupun ajaran para rasul, kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Wa huwa dinuhu alladhi yuhibbu min ibadihi idharahu. Dan Islam dan berdoa hanya kepada Allah adalah agama Allah, yang dimana Allah senang apabila kita menampakkannya, ya, menampakkannya. Jadi berdoa secara sembunyi-sembunyi di waktu malam misalkan, atau ketika dia sendiri, atau ketika kita beramaian bersama manusia, ya, seperti di masjid, sholat berjamaah berdoa kepada Allah. Kemudian juga ketika di hari Arafah, di Arafah misalkan, ya, di mana kita bersama manusia, ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana fi dzalika muraghamatun lil mu'ridina anhu. Meskipun di dalam hal tersebut, ya, sebagai apa, ya, merugikan, ya, orang yang berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin
walau karihal kafirun. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ketaatan kepadanya, meskipun orang-orang kafir itu apa? Benci, nggak suka, merasa rugi mereka. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat misalkan ya. Ya, sebagian orang kan kalau di dunia pekerjaan itu memiliki atasan-atasan yang berbeda-beda, ada yang suka, ada yang tidak suka, bahkan ada yang menyiapkan waktunya, memang memerintahkan pegawainya untuk sholat, bahkan disediakan musola supaya pegawainya sholat meskipun dirinya non muslim. Tetapi sebagian orang non muslim itu benci sekali kalau pegawainya yang muslim itu sholat. Jamaah, sholat itu kan doa jamaah ya. Sholat itu doa, kita berdoa kepada Allah dari awal kita Allahu Akbar. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khutayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Doa minta dijauhkan dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah aku antara dosaku dengan aku seperti jauhnya timur dan barat. Kan gitu jemaah. Jadi meskipun orang-orang kafir itu benci, maka tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara Allahu nabiyahu alaihi salatu wassalam an yu'lina liqaumihi, dan Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya mengumumkan kepada kaumnya anna risalatahu qa'imatun ala tauhidillah fid du'a, bahwasanya pesannya yaitu kerasulannya itu tegak di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat orang-orang musyrikin itu berdoa kepada selain Allah. Di sekitar Ka'bah ada sekitar 360 berhala, dan itu diibadahi oleh manusia. Kemudian datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pesan-pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau tegak di atas pondasi tersebut, yaitu apa? Berdakwah supaya bersihkan Ka'bah ini dari berhala-berhala, singkirkan berhala-berhala itu. Ya, akhirnya semua berhala itu disingkirkan, dihancurkan, semuanya. Tersisalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah bukan simbol Allah. Ya, kemudian kita sujud kepada Ka'bah bukan jemaah, tapi rumah Allah ini adalah arah jemaah. Ya, suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan kita untuk melakukan ritual-ritual ibadah. Untuk siapa ibadahnya? Untuk Ka'bah atau untuk pemilik Ka'bah? Pemilik Ka'bah, ya, bukan untuk Ka'bah jemaah. Kita tawaf keliling itu, keliling Ka'bahnya sebelah kiri, itu tawaf buat Ka'bah atau untuk Allah? Untuk Allah. Kemudian ada Hajar Aswad, kita cium Hajar Aswad, ya. Untuk siapa? Untuk Hajar Aswad atau untuk Allah? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita pahami di sini jemaah, ya, jangan keliru. Jadi kalau kita misalkan umroh atau haji, kemudian di sana tawaf, ya, jangan ibadahnya kepada siapa? Ka'bah, atau doanya kepada Ka'bah, bukan ya, tapi doa kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengumumkan kepada kaumnya bahwa kerasulan beliau tegak di atas tauhid di dalam berdoa. Ya, tegak di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah berdoa kepada Tuhanku dan aku tidak akan menyekutukannya dengan siapapun. Ya, aku tidak akan menyekutukannya dengan siapapun. Taib. Ini dalam surat Al-Jin jemaah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri salat
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikerumuni oleh bangsa jin, ya, didengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau adalah orang yang mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada, katakanlah sesungguhnya aku berdoa hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Baik, coba kita ulang lagi sedikit jamaah. Tadi kita bicara tentang apa yang pertama? Tentang hakikat agama Islam. Apa hakikat agama Islam? Memurnikan ibadah atau memurnikan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat agama Islam. Tauhid jemaah, ya. Awalnya, yang akhirnya, sarana dan juga tujuan. Pokoknya tauhid itu segala-galanya jemaah. Tidak bisa kita lepaskan sedikit pun dari kehidupan kita. Makanya Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, ya, segala sesuatunya itu adalah milik Allah, untuk Allah, ya, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dan juga, ya, keikhlasan ini dibawa oleh seluruh para rasul dan juga dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ajarannya disebut apa? Hanifiyah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ini dalam surat An-Nahl ini, ya. Baik, kemudian yang kedua tadi kita bicara tentang apa? Agama Islam tegak di atas berdoa kepada Allah, ya. Agama Islam itu berdiri di atas berdoa hanya kepada Allah. Jadi inilah yang mengistimewakan, yang membedakan antara Islam dan yang bukan Islam, ya. Kalau seseorang beribadah kepada selain Allah, maka ini bukanlah ciri-ciri Islam, karena ciri-ciri Islam itu berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya, uqubatu man istakbara min an du'aillahi wahdah. Hukuman bagi orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa hanya kepada Allah. Jadi ada orang yang tidak mau beribadah, ada orang yang beribadahnya kebablasan. Apa kebablasan? Berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah, ya. Jadi kita disuruh untuk berdoa, tapi jangan melampaui batas. Ya, melampaui batas tadi contohnya doa kesyirikan, jemaah, ya, doa kepada selain Allah. Orang yang tidak berdoa, maka ini cenderung disebut ateis, ya, tidak meyakini Tuhan, mengandalkan dirinya sendiri, tidak pernah menggantungkan hatinya kepada yang maha kuat, ya. Jadi dia itu apa ya, pikirannya itu pokoknya dirinya sendiri sajalah, ya. Enggak ada keyakinan kepada Tuhan tertentu, merasa alam seperti ini ya biasa saja, dilalui begitu saja. Tidak ada yang apa ya, tidak ada yang mengelolanya gitu, ya. Dianggap tidak ada yang mengaturnya. Maka dia hidup menjalani kehidupan sendiri, mengandalkan diri sendiri, tidak pernah berdoa kepada siapapun, tidak pernah berharap kepada siapapun, tapi dia berharap kepada dirinya sendiri. Bahkan sebagian orang itu menyebut alam, gimana kalimatnya, ya? Semoga alam memberikan. Ini apa semoga alam itu, jemaah? Apakah alam itu bisa memberikan sendiri? Tidak bisa, jemaah, ya. Alam itu ciptaan Allah yang segala sesuatunya itu diatur oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah,
ya, mau dia merusak kita atau memberi manfaat kepada kita, itu semuanya dengan apa? Takdir Allah. Maka mintalah kepada Allah yang memiliki alam semesta ini. Baik. Jadi hukuman bagi orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Man istakbara an du'aillahi tawa'adahu bin nari was-saghar. Barang siapa yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah saja, maka Allah mengancamnya dengan neraka dan kehinaan. Ya. Orang yang sombong, tidak mau sholat, tidak mau berdoa kepada Allah, akan dihinakan oleh Allah, dicampakkan ke dalam api neraka. Seperti di dalam ini surat Ghafir, ya, Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, maka hukumannya adalah neraka jahanam. Jadi man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, jadi banyak-banyak minta jemaah. Semakin sering kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka semakin kita dicintai oleh Allah. Kenapa jemaah? Karena orang yang berdoa kepada Allah menunjukkan imannya kepada Allah, imannya kepada nama-nama Allah, dan menunjukkan apa? Ketundukannya dan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah senang, ya, ketika melihat hambanya itu betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak suka kepada hamba yang merasa tidak butuh kepada Allah. Allah berfirman, amma ar-ra'ahus taghna. Ya, gimana? Apa ayatnya apa? Depannya, sebelumnya. Gimana depannya Pak? Ar-ra'ahu istaghna innal insana la yatgha. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia sungguh melampaui batas. Kapan melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika kita lihat dia itu merasa serba cukup, mencukupkan diri dari Allah, ya, mencukupkan diri dengan apa yang sudah dia miliki. Udah nggak butuh lagi berdoa, nggak butuh lagi minta-minta atau beribadah kepada Allah, karena sudah merasa apa? Cukup, udah sehat, udah banyak harta, punya keluarga, ya, jadi merasa sudah senang-senang lah. Baik. Ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man karihat nafsuhu du'a Allahi wahdah. Siapa yang jiwanya tidak suka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, walam tansyarih illa bidu'ail makhluqin, dan hatinya tidak berlapang dada kecuali dengan berdoa kepada makhluk, fadzalika alamatud dhalali wal ghaflah 'anil akhirah. Itu adalah tanda kesesatan, ya. Kalau seseorang diajak untuk berdoa kepada Allah, kemudian hatinya itu terasa sempit. Kalau diajak berdoa kepada selain Allah, dia merasa lapang, ya, maka ini tanda apa? Tanda dhalal, kesesatan jamaah. Ayo berdoa kepada sana, kuburan sana. Wah, senang dia. Tapi kalau diajak, udah doanya kepada Allah saja, dia merasa apa? Sedih, sempit, nggak suka. Ada orang seperti itu jamaah. Ada, ya. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang musyrikin.
Ya, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza min dunihi idahum yastabshirun. Ya, apabila disebut hanya nama Allah Subhanahu wa taala, kalau disebut hanya nama Allah, ya, maka hati mereka itu terperanjat, nggak suka, ya, nggak suka. Tapi kalau disebutkan nama-nama berhala mereka, didoai juga nama berhala mereka, maka mereka merasa apa? Merasa senang, ya. Ini tanda-tanda hatinya diisi oleh apa? Kesyirikan. Baik. Itu adalah tanda-tanda kesesatan dan lalainya dari kehidupan akhirat. Akhirat itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhala-berhala itu tidak akan berguna, ya. Dan juga yang didoai selain Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan apa? Berguna. Malaikat itu tidak bisa memberi syafaat dengan sendirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi kalau kita salah di dalam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bukan syafaat yang kita dapatkan, ya, tapi kesesatan dan kesengsaraan. Ya, ini jamaknya disebutkan. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabshirun. Ya, jadi hati mereka itu merasa jauh dan merasa menyombongkan diri, tidak mau, tidak menerima, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan juga berdoa. Baik. Jadi yang ketiga ini tentang apa? Hukuman bagi orang yang menyombongkan diri, tidak mau mengesahkan Allah di dalam apa? Berdoa. Apa tadi hukumannya? Apa? Neraka. Hukumannya apa? Neraka dan kehinaan. Ya, jadi orang-orang yang masuk neraka itu pasti hina, jemaah. Neraka dan juga kehinaan. Baik. Oleh karena itu, ya, kita harus selalu berdoa kepada Allah dan juga saudara-saudara kita atau keluarga kita, ya, harus kita perhatikan apakah mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah, ya, atau tidak mau berdoa, ya. Ini harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ma min maqamin imani iftaradahu Allahu 'alal qulubi illa wad-du'a'u mustalzimun lahu. Tidak ada suatu kedudukan iman yang Allah wajibkan pada hati kita melainkan doa itu akan senantiasa mengiringinya. Ya. Jadi doa itu selalu ada dalam hal tersebut. Apa saja jemaah? Ya, dalam hati kita ini kita berniat ketika kita memiliki rasa takut, rasa cinta dan lain sebagainya, mesti di sana ada doa. Ya, kita rasa takut dari api neraka, maka doa kita apa? Biasanya doa kita adalah supaya dijauhkan dari neraka. Kalau kita disebutkan surga, kita pingin, ya, kita senang, maka harapan kita mendapatkan surga. Disebutkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka doa kita mendapatkan rahmat Allah dan seterusnya. Jadi ada maqamin imani, kedudukan Islam di dalam hati kita, ya. Ada suatu ibadah dalam hati kita, selalu di sana ada apa? Doa. Kita sujud, ya, mesti ada doa, jemaah. Meskipun lisan kita diam, tapi hati kita apa?
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal ibadatu al-zahiratu wal batinah kulluha du'aun fi ma'aliha wa ma'naha. Dan ibadah-ibadah semuanya yang nampak ataupun yang tidak nampak, ya, itu semuanya adalah doa jemaah. Disebut oleh Allah sebagai doa. Dan juga memang isinya doa, secara hakikat itu doa jemaah. Fi ma'aliha wa ma'naha, ya, ma'al itu artinya kembalinya atau intinya dan juga maknanya. Faman shalla aw shoma, orang yang salat ataupun berpuasa, aw hajja aw tasaddaqa, berhaji ataupun bersedekah, fahuwa da'in li rabbih, maka ketika itu dia sedang berdoa kepada Allah. Antum puasa nih, puasa dari awal sahur sampai berbuka, sepanjang itu antum sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya buat siapa jemaah? Buat Allah. Selalu antum ingat itu, aku puasa, aku puasa, aku puasa. Maksudnya aku puasa itu apa? Puasa menahan makan dan minum untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya puasa itu ibadah yang sangat mulia. Fa innahu la matsila lahu, tidak ada yang semisal dengan puasa. Karena sepanjang hari orang yang berpuasa itu apa? Ingat dengan Allah, sedang beribadah kepada Allah. Jadi orang yang salat, puasa, haji, bersedekah, mereka adalah orang yang berdoa kepada Allah bilisanil hal, dengan kondisinya, ya. Jadi kondisi ini seperti sosok yang punya lisan yang memberitahukan kita sedang ibadah. Meskipun lisan kita tidak ngomong, jemaah. Kan kita kalau puasa itu ngapain? Kalau kita puasa kita nggak makan, nggak minum, diam saja, jemaah. Ya, nggak ngomong apa juga. Tapi kondisi kita berpuasa itu seakan-akan memberitahukan kepada kita sendiri dan kepada Allah, aku sedang beribadah, aku sedang berdoa, aku sedang apa? Berdoa. Karena kalau kita puasa ada harapan nggak jemaah? Antum ketika puasa punya harapan atau tidak? Punya. Apa harapannya? Nah, keselamatan, ya, selamatan. Harapan kita itu puasa menjadikan kita selamat dari hukuman Allah, dosa-dosa kita dihapuskan, ya, dan juga ditinggikan derajatnya. Sedekah juga sama, lisannya diam saja, tangannya bergerak ngasih duit, ya. Tapi kondisinya itu harapan kepada Allah, berdoa kepada Allah, takut kalau sedekahnya tidak diterima. Nah, tunadi alaihi ibadatuhu li rabbih wa dhulluhu lahu wa mahabbatuhu iyyahu bi annahu sa'ilun min rabbihil qabul. Jadi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukannya kepada Allah dan cintanya kepada Allah ketika itu, ya, memanggil, meminta kepada Allah supaya diterima. Hati kita otomatis ada rasa takut tidak diterima dan ada harapan supaya diterima dan bermanfaat untuk kita. Talibun ilaihil qurba wa zulfa, kita mengharap supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang pengen jabatan jemaah, dia mencari muka kepada atasan, mendekat terus supaya apa? Supaya mendapatkan jabatan. Ya, dulu Abdullah bin Sabah pengen kedudukan pada Utsman bin Affan, maka dia pepet itu Utsman bin Affan itu, tetapi ditolak sama Utsman bin Affan. Akhirnya dia pergi kemudian memberontak, ya. Taib. Adapun hamba, ya, ketika dia ingin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ibadah-ibadah yang baik, salat dan lain sebagainya, Allah pasti terima jemaah. Allah akan dekatkan dia. Allah akan dekatkan dia, tinggikan derajatnya di akhirat. Baik. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
salah satu maknanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad-du'a'u huwal ibadatu wa mukhuha wa lubbuha wa haqiqatuha. Dan doa itu adalah ibadah kepada Allah, ya, otaknya, intinya dan hakikatnya. Ya, hakikat doa adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memahaminya. Beliau mengatakan innad du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk apa? Neraka dalam kondisi hina. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sampai sini dulu jamaah. Insyaallah kita lanjutkan. Ini masih ada, ya mungkin ada sekitar 7 pertemuan ya untuk menghabiskan buku ini insyaallah. Ada pertanyaan silakan. Ya. Kadang-kadang kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad itu apakah tidak ada unsur kata-kata syirik? Nah, kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Atau karena kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad akan mendapatkan privilege memberikan syafaat, banyak MC atau mengharapkan syafaat ini. Itu boleh apa enggak? Baik. Mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, tentu harapan itu tidak masalah, ya, tidak masalah jemaah. Selama yang kita mintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, caranya gimana? Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tentu Nabi Muhammad SAW ada syafaatul uzma dan juga ada syafaat-syafaat khusus, ya. Syafaatul uzma ini untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk seluruh manusia jemaah. Adapun syafaat khusus, contohnya syafaat beliau untuk pelaku dosa-dosa besar, syafaat beliau untuk paman beliau sendiri, ya. Ini syafaat khusus. Adapun kita berdoa mendapatkan syafaat dan juga berdoa supaya kita bisa masuk surga bersama beliau langsung tanpa hisab, tanpa azab, ya. Jadi ketika kita minta kepada Allah syafaat Nabi Muhammad SAW, ini syafaat yang bagaimana yang kita harapkan? Itu apakah syafaat Nabi SAW untuk pelaku dosa besar? Wah, berarti kita ini orang yang menganggap diri kita melakukan dosa besar. Pelaku dosa besar itu apa? Orang-orang yang terancam masuk neraka, kemudian mendapatkan syafaat akhirnya tidak jadi masuk neraka, atau orang yang dicemplungkan ke dalam neraka kemudian mendapatkan syafaat akhirnya dikeluarkan. Dan tentu ini bukan cita-cita kita jemaah, ya. Ini bukan cita-cita kita. Apakah cita-cita antum seperti itu? Masuk neraka kemudian dapat syafaat Nabi dikeluarkan? Ya. Tadi kita sebutkan syafaat Nabi itu banyak ya, Pak, ya. Syafaat Nabi itu banyak. Ada orang tidak mendapatkan syafaat, tapi dia yang memberi syafaat, gitu. Dia yang memberi syafaat. Dikarenakan apa? Ya, selama hidupnya dia lempeng-lempeng saja jemaah. Ya. Selama hidupnya dia lempeng. Artinya apa? Menjaga tauhid, menjaga amal solih, baik itu ibadahnya kepada Allah atau hubungannya dengan manusia, tidak pernah melakukan kezaliman, ya.
selalu mohon ampun atas dosa-dosanya. Maka ketika dia di akhirat, ya sudah, mau diapain dia? Ya, mau dihukum? Apa alasan untuk menghukum? Gak ada. Jadi keutamanya banyak, maka dia punya saudara, punya teman-teman, dia bisa menolong saudara-saudaranya, menolong teman-temannya, bisa memberi syafaat. Ya, adapun syafaat Nabi untuk orang seperti ini tadi, yaitu syafaat umum yang disebut dengan syafaatul uzma, bukan syafaat khusus untuk pelaku dosa. Ya, tetapi kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyombongkan diri dan juga tidak bersikap istilahnya mentazkiyah diri sendiri bahwa kita pasti selamat dari azab Allah. Tidak, jamaah. Jadi orang yang meminta syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang yang khawatir kalau dirinya termasuk orang yang digolongkan oleh Allah sebagai pelaku dosa besar. Karena kan kita namanya manusia, jamaah ya. Karena kita melakukan dosa tapi kita nggak nyadar, nggak tidak memahami bahwasanya ini adalah dosa besar, ya. Dan tidak ada alasan bagi seorang, aku nggak tahu, aku nggak paham. Ternyata selama ini dia melakukan dosa besar, ya salah dia. Kenapa nggak mau belajar, kan gitu, ya? Kenapa tidak mau memahami agama Islam? Selama ini nggak sholat, padahal tahu itu wajib. Dikiranya meninggalkan wajib itu sesuatu biasa, ya. Padahal ini dosa yang sangat besar sekali, ya. Maka ini nggak ada alasan. Aku nggak tahu, ternyata hukumannya sangat besar. Nah, nggak ada urusan. Yang penting sudah diwajibkan oleh Allah dan dia tahu, ya. Baik. Jadi berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berharap itu boleh. Tapi berharap kepada siapa? Bukan kepada Nabi Muhammad, ya, tapi berharap kepada siapa? Allah. Berharap, kan kita tidak mengatakan berharap kepada Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya. Bukan bilang gitu kan? Ya, ini nggak boleh, yang dikritiki oleh para ulama, ya. Jadi meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak diperbolehkan, dan ini termasuk kesyirikan, jemaah. Ya, wahai Nabi Muhammad, aku mengharap syafaatmu. Ini nggak boleh, haram, ya, karena Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a, seluruh syafaat adalah milik Allah. Dan dalam ayat kursi apa? Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan apa? Izin dari Allah. Nggak ada Nabi Muhammad SAW tiba-tiba ngasih syafaat, ini masuk surga, ini masuk surga. Nggak bisa. Semuanya dengan izin Allah. Bahkan ketika beliau memberikan syafaat kepada pamannya, ya, dengan izin Allah, cuman sampai batas apa? Bagian atas neraka. Tidak bisa mengeluarkan sampai keluar neraka. Kenapa? Karena pamannya kufur, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Insyaallah bisa difahami, jamaah. Jadi ucapan seseorang mengharap syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, tentu ini tidak boleh. Kalau mengharapkan syafaat Nabi kepada Allah, nah itu nggak apa-apa, jamaah. Mengharap kepada Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ada lagi? Coba satu-satu, coba dengerin azan. Saya jawab dulu, dengerin azan dulu, ya. Taib, mendengarkan azan, ketika ada azan, jamaah, maka kita diperintahkan untuk pertama kali adalah untuk apa?
mendengar. Mendengar dulu jamaah. Baik. Jadi ada adzan kita dengerin, Allahu Akbar kita dengerin. Kemudian kalau selesai itu kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kita dengerin lagi, ya. Kalau misalkan berseliweran suaranya, kita telinganya nggak mampu untuk dengerin semuanya jamaah. Kalau telinga kita mampu dengerin semuanya, kita dengerin semuanya, ya. Tapi telinga kita itu fokus pada satu suara supaya kita bisa paham. Maka dengerin saja yang paling mudah yang mana suaranya, gitu. Misalkan masjid ini. Kalau sudah selesai masjid ini ternyata masjid lain baru adzan misalkan, dengerin lagi nggak apa-apa. Kita jawab lagi nggak apa-apa, ya. Karena itu zikir ya. Itu adalah apa? Zikir. Setelah itu doa lagi, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah. Nggak apa-apa jamaah, ya. Baik. Tapi kalau misalkan satu cukup ya nggak apa-apa, tidak masalah. Jadi kalau suara berseliweran karena masjidnya mungkin banyak berdekatan, sound systemnya besar-besar, corongnya kemana-mana ya kan, nah, maka kita dengarkan yang paling jelas ya, yang bisa kita ikuti, kita dengarkan dengan baik dan kita jawab fokus pada satu suara saja. Nah, ya. Yang kedua, dan mana yang afdol baca zikir petang ketika belum sholat asar karena masih dalam perjalanan, dan baca zikir di perjalanan atau tunggu setelah sholat asar. Baik, zikir petang itu ya habis asar jamaah ya. Maksudnya sebelum asar itu sudah masuk sore atau belum ya. Kalau sudah masuk sore nggak apa-apa. Kalau belum ya belum ya. Jadi zikir petang itu biasanya dikerjakan setelah sholat asar ya. Meskipun di perjalanan atau kita di masjid. Dan waktunya sampai maghrib ya. Tapi ada juga zikir-zikir yang sampai malam pun bisa dikerjakan jamaah. Malam seperti zikir sayyidul istighfar ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu juga zikir yang waktunya panjang, tidak hanya dibatasi maghrib tapi setelah maghrib pun tidak masalah. Baik. Jadi disebut zikir pagi dan petang, fasabbi bihamdi rabbika bil ghuduwi wal asal. Ghudu wal asal. Ghudu itu pagi setelah subuh, al asal setelah asar. Naam. Bil asyiyi wal ibkar. Asyiyi wal ibkar juga sama. Asyi itu di waktu sore, al ibkar di waktu pagi. Nah. Ada lagi Ustaz, kitab doa yang dibawakan Ustaz, apakah ada terjemahan bahasa Indonesia? Ini nggak tahu jamaah ya. Ini waktu apa kemarin tuh? Waktu umrah ada di Masjid Nabawi, anak ambil satu. Nah, yang versi bahasa Arab mungkin di sana ada versi bahasa Indonesianya, cuma anak nggak nemu ya, Baik. Jadi beliau di sini fokus menjelaskan kepada kita berkaitan tentang kedudukan doa. Ya, jadi seorang hamba itu diperintahkan hatinya isinya adalah berdoa kepada Allah, menggantungkan dirinya, nasibnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hakikat tauhid jamaah. Hati kita kaitkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau hati itu dikaitkan penuh kepada Allah, maka fisiknya juga sama, ya. Fisiknya juga akan apa? Dikaitkan dengan Allah, melakukan segala sesuatu, maka pikir-pikir dulu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bicara pun sama, mau mengucapkan ini dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi hati kita semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keterikatannya dengan Allah Rabbul Alamin. Tapi mungkin itu yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari keburukan dunia dan juga akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dalam urusan dunia dan juga urusan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.